Perkenalkan, nama saya Ahwas Ramadan dengan NIM 2504033304040 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan yang sudah umum di wilayah perkotaan, khususnya di wilayah kota-kota besar, yaitu tentang kemacetan. Kemacetan bukan hanya sekedar jalan yang padat, tetapi juga tentang masyarakat yang belum taat terhadap peraturan lalu lintas dan kebijakan transportasi publik yang belum optimal. Melalui video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyebab, dampak hingga solusi dari kemacetan di wilayah perkotaan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tentang penyebab, penyelesaian hingga solusi dari kemacetan tersebut. Kemacetan merupakan salah satu permasalahan utama yang umum yang sering dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, hingga Yogyakarta. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, juga meningkatnya kendaraan pribadi, jalan-jalan di perkotaan menjadi semakin padat. Aktivitas masyarakat yang berpusat di kota seperti untuk bekerja, bersekolah, berdagang menjadi faktor yang memperparah kondisi lalu lintas. Fenomena ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat perkotaan. Kemacetan terjadi akibat berbagai faktor yang saling berkaitan. Satu, yaitu pertumbuhan kendaraan yang meningkat dari tahun ke tahun. Contohnya seperti pertumbuhan kendaraan bermotor dan mobil. Pertumbuhan motor dan mobil meningkat pesat setiap tahun, namun kapasitas jalan dan sarana transportasi publik tidak berkembang dengan sama atau dengan seimbang. Akibatnya volume kendaraan melebihi kapasitas jalan yang ada. Yang kedua, kurangnya transportasi publik yang efisien. Banyak warga kota yang masih bergantung pada kendaraan pribadi karena transportasi publik atau transportasi umum masih belum nyaman dan efisien. Hal ini menyebabkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi pilihan utama masyarakat. Kemudian yang ketiga, perencanaan tata kota yang kurang terpadu. Masih banyak seperti pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan serta perkantoran masih menjadi terpusat dalam satu wilayah. Kondisi ini menimbulkan penumpukan kendaraan di area tertentu pada jam-jam sibuk seperti jam pagi dan jam sore. Kurangnya ruang terbuka dan jalur alternatif memengaruhi situasi tersebut. Kemudian 4, perilaku pengguna jalan. Masih banyak warga yang melanggar disiplin berlalu lintas seperti menerobos lampu merah, parkir sembarangan, berhenti di sembarang tempat. Kondisi ini memperburuk lalu lintas di perkotaan hingga masih banyak terjadi macet. Berikut saya melampirkan video tentang kemacetan yang saya rekam melalui survei saya di Ring Road Utara. Kita bergeser ke Jalan Kaliurang. Di sini merupakan contoh kecil tentang infrastruktur jalan yang masih kecil dan peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang meningkat sangat pesat. Dan ini adalah dampak dari kedua hal tersebut.
Berikut merupakan beberapa contoh seperti parkir liar dan penyalahgunaan jalan untuk sepeda motor yang digunakan oleh mobil yang menyebabkan kemacetan. Teman-teman, kemudian di sini saya akan menjelaskan penyelesaian atau solusi terpadu tentang permasalahan kemacetan di perkotaan. Mengatasi kemacetan di kota besar bukanlah hal yang mudah. Masalah ini bersifat kompleks dan saling berkaitan antara faktor sosial, ekonomi, budaya, hingga tata ruang yang lain. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum. Transportasi umum merupakan tulang punggung mobilitas perkotaan yang efisien. Pemerintah perlu memperluas jaringan dan memperbaiki kualitas layanan angkutan umum, baik dari segi kenyamanan, ketepatan waktu, keamanan, maupun harga yang terjangkau. Apabila transportasi umum sudah menjadi pilihan yang nyaman, masyarakat akan meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum, sehingga kemacetan dapat berkurang secara signifikan. Yang kedua, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Langkah berikutnya adalah mengendalikan pertumbuhan kendaraan pribadi, terutama mobil dan motor yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan antara lain sistem ganjil genap atau pembatasan kawasan tertentu untuk kendaraan pribadi. Kemudian kenaikan pajak pribadi terutama untuk kendaraan mewah atau kendaraan kedua dan ketiga dalam satu keluarga. Kemudian yang ketiga, perencanaan tata ruang kota yang berorientasi transportasi umum. Kemacetan seringkali disebabkan oleh konsentrasi aktivitas di satu titik kota. Masih banyak pusat-pusat seperti pusat ekonomi, pusat pendidikan, pusat tempat bekerja, dan pemerintahan yang masih dalam satu rumpun atau satu wilayah. Hal tersebut dapat menyebabkan kemacetan yang panjang dan berlarut-larut. Bangunan harus diarahkan pada prinsip transit oriented atau TOD, yaitu mengintegrasikan area hunian, perkantoran, pendidikan, dan hiburan dengan pusat transportasi umum. Dengan konsep ini, masyarakat dapat menjangkau kebutuhan sehari-hari tanpa harus selalu menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, desentralisasi kota seperti pengembangan kota satelit atau kawasan penyangga perlu dilakukan agar beban aktivitas tidak hanya terpusat di pusat kota. Dari model metropolitan seperti Tokyo atau Singapura yang berhasil menciptakan keseimbangan antara area pusat dan pinggiran. Kemudian yang keempat, pemanfaatan teknologi cerdas. Teknologi memainkan peran besar dalam mengelola lalu lintas modern. Pemerintah kota dapat menggunakan sistem transportasi cerdas seperti pengaturan lalu lintas otomatis berbasis data kepadatan jalan, kemudian aplikasi informasi lalu lintas agar pengendara dapat memilih rute alternatif bebas macet. Kemudian sistem pembayaran elektronik terpadu untuk transportasi publik agar orang-orang yang terbiasa memakai e-wallet tidak kebingungan. Kemudian yang kelima, edukasi kesadaran dan penegakan hukum. Penyelesaian teknis tidak akan berhasil tanpa dukungan perilaku disiplin masyarakat. Banyak kemacetan terjadi karena pelanggaran lalu lintas seperti berhenti sembarangan, melawan arus, atau parkir di bahu jalan. Oleh sebab itu, edukasi berlalu lintas harus dimulai sejak dini melalui sekolah, media, dan kampanye publik. Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran aturan lalu lintas agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan aman dan tidak adanya lagi kemacetan. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh penyelesaian dari kemacetan, yaitu menggunakan transportasi umum seperti menggunakan Transyoga yang ada di belakang saya ini. Oke teman-teman, dari video ini
Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari kemacetan. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil teman-teman, seperti menggunakan transportasi umum, menghindari parkir sembarangan, dan hargai pengguna jalan lainnya. Dengan perubahan perilaku dan dukungan terhadap kebijakan transportasi yang berkelanjutan, kota bisa menjadi tempat yang lebih tertib, sehat, dan nyaman untuk semua. Terima kasih, semoga video ini menginspirasi teman-teman untuk bergerak bersama menuju kota bebas macet. Terima kasih, sekian dari saya, Ahwa Fawaz Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.